Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan, dan perkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-26. Judul aspirasi BUM SMK Bidang Elektronika. Aspirasi ini berintikan permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia, utamanya Kementerian Pendidikan, Kementerian Perindustrian, dan para pelaku bisnis di bidang elektronika untuk berkenan mendirikan anak perusahaan bidang elektronika di SMK pembuka program keahlian elektronika dan program keahlian yang serumpun. Aspirasi ke-26 selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan episode ke-26 ini kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul BUM SMK Bidang Elektronika. Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa yang dimaksud dengan BUM SMK Bidang Elektronika? Iya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Kebutuhan sarana prasarana untuk pemenuhan kurikulum sekolah SMK sangatlah banyak dan mahal. Diharapkan kepedulian berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan industri, sangat dibutuhkan. Atas dasar hal tersebut, perkenan kami sampaikan aspirasi berjudul BUM SMK Elektronika. Aspirasi BUM SMK Elektronika ini atau yang kami maksud dalam aspirasi di sini adalah semacam permohonan pembangunan atau pendirian anak perusahaan bidang elektronika dengan dasar dan maksud serta tujuan sebagai berikut. Dasar hukum tentunya kebijakan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. 2. Adanya kerjasama dengan industri di bidang elektronika, baik industri bertaraf nasional bahkan internasional. Sekali lagi, industri dimaksud bergerak di bidang elektronika. Diharapkan dapat dibangun, dikelola dan dikembangkan BUM SMK bidang elektronika tersebut oleh SMK yang tentunya terkait dengan elektronika. BUM dimaksud untuk praktek lulusan SMK yang bersangkutan, sekali lagi misal 1 tahun setelah lulus, sebagai persiapan kerja di industri bidang elektronika. Oh ya, maaf Bapak, bagaimana sejarah industri elektronika dirintis dan dikembangkan di Indonesia? Iya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Dalam sebuah artikel tentang industri bidang elektronika dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sejarah singkat industri elektronika di Indonesia. 1. Pada dekade 1950-an. Pada dekade waktu itu, pabrik industri elektronika hanya sekedar perakit. Hampir seluruh produk terkait elektronika pada saat itu masih berstatus impor. Pada saat itu setidaknya sudah ada 3 pelaku industri elektronika di Indonesia, di mana ketiganya merupakan perusahaan yang memproduksi antara lain radio, yakni Philips, Nederland,
PT Transistor Radio Manufacturing, dan PT Nusantara Polar. Kebijakan pemerintah RI saat itu sangat melindungi hasil produksi yang dirakit di dalam negeri. 2. Pada dekade 1960-an, industri elektronika pada dekade tersebut mengalami perkembangan yang terbilang cukup signifikan. Hal ini berkat upaya kemitraan yang dilakukan oleh mendiang Tayyip M. Gobel dan perusahaan asal Jepang Matsuhita Corporation. Kemitraan tersebut dibangun antara Gobel dan Matsushita. Saat itu bisa dibilang menjadi momentum besar bagi perkembangan industri elektronika tanah air Republik Indonesia. 3. Pada dekade 1970-an. Di era 1970-an, berdasarkan pada regulasi penanaman modal asing PMA yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, PMA utamanya di bidang industri elektronika mulai bermunculan sesuai yang telah dirancang sebelumnya tentunya. Adapun perusahaan asing yang berhasil mendirikan usaha patungan di Indonesia berasal dari Jepang dan Eropa seperti Panasonic, National Sanyo, Granding, dan Philips. Oleh karena itu, pada dekade 1970-an, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan terkait larangan impor CBU, Completely Built Up. 4. Pada dekade 1980-an. Pada dekade ini, industri elektronika di Indonesia masih konsisten menarik mitra baru seperti Samsung dan Goldstar yang mulai masuk ke Indonesia. Namun tidak lama kemudian pemerintah Republik Indonesia justru mengubah gebrakan deregulasi demi menggalakkan ekspor non-migas. Dekade 80-an merupakan salah satu masa di mana industri elektronika di tanah air menjalani perkembangan pesat pasca pergantian model industrialisasi substitusi impor dengan model pembangunan yang berorientasi pada ekspor sejak tahun 1985. Berikut dekade 1990-an. Pada dekade 90-an, para investor Jepang mulai mendirikan kawasan industri besar-besaran di Indonesia, termasuk MM2100 dan Egypt East Jakarta Industrial Park yang didirikan pada 1990 dan 1992. Pada dekade 90-an, industri elektronika di Indonesia sebagian besar berfokus pada operasi perakitan suku cadang dan komponen impor. Komponen-komponen tersebut menjadi bahan dasar produksi produk akhir yang nantinya akan diekspor ke negara lain. Mohon izin Bapak saya potong. Bagaimana prospek atau perkembangan industri elektronika di Indonesia setelah tahun 2000? Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Selanjutnya dekade 2000-an. Pada 2006 industri di Indonesia menjadi negara ekspor barang elektronika terbesar ke-15 di dunia dengan nilai total 8 juta dolar Amerika Serikat tentunya. Dan sebelumnya pada tahun 2000 Indonesia hanya berada di peringkat ke-28. Adapun penurunan tarif dunia terhadap produk elektronika Indonesia turut mengalami penurunan semula 9,8% pada tahun 2000 menjadi 6,41% di tahun 2006.
Pencapaian tersebut menjadi satu dari sekian faktor pendukung peningkatan ekspor elektronik di Indonesia ke penjuru dunia. Kementerian Perindustrian saat itu mencatat komponen elektronika yang diproduk di dalam negeri masih tergolong elemen dasar, misal speaker, transformer, chassis, ataupun karton box. Demikian berbagai sumber mengatakan sebagaimana yang telah kami sampaikan. Oh, maaf Bapak, apakah ada tantangan pada industri elektronika di Indonesia? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Tantangan industri elektronika di Indonesia tentunya cukup banyak. 1. Minimnya pemasok komponen elektronika dalam negeri. 2. Sumber daya manusia SDM masih kurang berkompeten di bidangnya. 3. Daya saing produk tanah air yang masih rendah. 4. Ketergantungan terhadap komponen impor. 5. Rendahnya kualitas industri infrastruktur di bidang elektronika. 6. Penggunaan sistem operasi dan administrasi bisnis yang mungkin belum efektif. Lalu berkait dengan peluang atau prospek industri elektronika di Indonesia di masa yang akan datang bagaimana? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Adapun peluang industri elektronika di Indonesia di tahun 2025 tentunya 1. Perangkat audio dan video diprediksi akan mengalami pertumbuhan karena kondisi pasar Indonesia over the top sebesar 123 juta dolar Amerika pada tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 1.502 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2026 dengan tingkat pertumbuhan sebanyak 27,7% mulai dari 2019 hingga 2026 nanti. 2. Peralatan elektronika rumah tangga. Jumlah pendapatan industri elektronika Indonesia pada jenis produk ini diharapkan tumbuh sebesar 15,7% dari 2020 hingga 2025 mendatang dengan harapan proyeksi volume pasar sebesar 1.798 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. 3. Smartphone, telepon seluler. Pandemi mendorong peningkatan penjualan smartphone online tanah air sebanyak 70% dan 7% dari kuartal ke kuartal berikutnya di sepanjang tahun 2020. Demikian informasi dari berbagai sumber yang kami sampaikan. Maaf Bapak, kalau boleh saya tahu, sebetulnya kemana arah perjuangan aspirasi BUM SMK ini? Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Atas dasar perjuangan aspirasi BUM SMK bidang elektronika pada aspirasi kali ini, kami maksudkan, kami arahkan dengan tujuan antara lain: 1. Tersedianya fasilitas praktik standar industri bidang elektronika. 2. Peningkatan kualitas lulusan SMK bidang elektronika sesuai tuntutan bidang industri elektronika. 3. Tersedianya anak perusahaan, anak industri, tempat praktek kerja industri guna pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri bidang elektronika. 4. Bila memungkinkan dapat sebagai salah satu sumber dana pengembangan SMK penyelenggara BUM SMK bidang elektronika yang bersangkutan. 5. Sebagai usaha pengembangan
usaha pembukaan lapangan kerja baru bagi lulusan prodi bidang elektronika. Dan kalau boleh tahu, saya tahu, kepada siapa aspirasi BUM SMK ini ditujukan? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, MPD, atas pertanyaannya. Aspirasi BUM SMK bidang elektronika ditujukan kepada yang terhormat Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Kementerian BUMN Republik Indonesia, yang terhormat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang terhormat para direktur berbagai industri dan dunia usaha bidang elektronika, yang terhormat Komite Kepala SMK dimanapun berada. Oh, bagus sekali ya. Baiklah, terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi berjudul BUM SMK bidang elektronika. Memang adalah sebuah gagasan yang cukup bagus dan mudah-mudahan diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati, terima kasih pula telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi BUM SMK bidang elektronika sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian, dukungan dari berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas. Insya Allah aspirasi BUM SMK bidang elektronika ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Mohon kepada yang terhormat para bapak, ibu, saudara, saudari, sahabat semuanya, apabila sependapat dengan aspirasi ini, tolong berikan subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.